Oke, welcome to the debates. Bayangkan sebuah gedung pencakar langit komersial yang sangat megah di pusat kota. Oke, Saat kita melihatnya dari luar, ya, kita mengagumi arsitekturnya yang elegan, etalase kacanya berkilau, dan bagaimana gedung itu melayani ribuan pengunjung dengan sangat efisien setiap harinya. Tetapi, bagaimana jika suatu hari kita menemukan cetak biru rahasia dari gedung tersebut? cetak biru yang menyembunyikan sesuatu? Tepat sekali. Cetak biru yang menunjukkan adanya lorong-lorong tersembunyi, ruang bawah tanah tanpa akses publik, pintu belakang yang sengaja dirancang bukan untuk efisiensi operasional bisnis, melainkan untuk menyembunyikan sesuatu yang sangat kelam. Itu analogi yang cukup gelap untuk memulai wacana kita hari ini. Memang. Dan di balik etalase berkilau merek-merek raksasa yang sangat akrab dengan masa kecil dan remaja kita, mulai dari konglomerasi L brand seperti Victoria's Secret, agensi model, hingga entitas seperti Lifetouch dan Disney, ada jejak bayangan dari jaringan Jeffrey Epstein. Berdasarkan dokumen referensi kita, The Epstein Ridge, hari ini kita akan membedah secara mendalam bagaimana kekuasaan, kekayaan, dan institusi komersial ini bersinggungan. Iya, ini materi yang sangat meresahkan, namun sangat penting untuk diurai. Sepakat. Nah, pertanyaan sentral untuk perdebatan kita sangat jelas. Apakah tumpukan bukti ini menunjukkan sebuah infiltrasi institusional yang terkoordinasi secara sistematis, di mana korporasi sah dipersenjatai dan diubah menjadi infrastruktur perekrutan korban? Ataukah ini sekedar contoh ekstrim dari parasitisme oportunistik, di mana predator mengeksploitasi akses finansial mereka di dalam sistem yang sudah ada? Itu kerangka yang bagus. Posisi saya di sini adalah bahwa ini merupakan infiltrasi terstruktur. Sebuah ekosistem komersial masa kecil yang, secara aktif dan sadar, dipersenjatai untuk memfasilitasi pelecehan. Dan saya datang dari sudut pandang yang berbeda. Tentu saja, fakta-fakta yang terungkap di dokumen tersebut sangat mengerikan. Namun, saya melihat ini murni sebagai bentuk eksploitasi oportunistik yang ekstrim atas kerentanan sistemik ya dan hak istimewa kelas atas. Bukan konspirasi terorganisir. Bukan. Ini bukan sebuah konspirasi institusional berskala penuh yang dirancang dari nol oleh jaringan tersebut. Kita sedang melihat bagaimana para predator elit ini mengidentifikasi kelemahan struktural dalam industri yang memang sudah memiliki budaya bermasalah sejak awal. Lalu mereka menungganginya dengan kekuatan modal mereka. Oke, mari kita mulai dengan melihat fondasi dari argumen saya. Mengapa saya menyebut ini sebagai infrastruktur logistik yang sengaja dibangun, bukan sekedar hubungan pertemanan elit yang kebetulan saja terjadi? Silakan. Jaringan Epstein tidak hanya nongkrong di sekitar entitas korporat ya. Mereka menggunakan korporasi tersebut sebagai rantai pasukan logistik. Dan bukti paling kuat ada pada tingkat integrasi finansial. Les Wexner, pendiri L Brands, memberikan power of attorney atau kuasa hukum penuh atas urusannya kepada Epstein. Tunggu sebentar. Saya rasa kita perlu berhati-hati saat menggunakan istilah kuasa hukum penuh dalam konteks infiltrasi institusional. Mengapa demikian? Itu fakta hukum. Iya, itu fakta. Tetapi memberikan akses finansial pribadi kepada manajer kekayaan adalah satu hal. Mengatakan bahwa itu adalah bukti bahwa L Brands sebagai sebuah institusi raksasa diubah menjadi alat kejahatan, itu adalah lompatan logika yang cukup jauh. Tapi kita harus membedah apa sebenarnya arti dari kuasa hukum penuh di tingkat kekayaan sebesar itu. Maksud saya, ini bukan sekedar izin untuk mencairkan cek di bank lokal, kan? Tentu tidak. Ini berarti Wexner pada dasarnya menyerahkan kunci kerajaannya. Epstein memiliki otoritas untuk memindahkan aset raksasa, membeli properti, menandatangani dokumen hukum. Dia bahkan mungkin mendirikan entitas cangkang tanpa perlu tanda tangan persetujuan harian dari Wexner. Epstein tidak hanya berteman dengan elit Victoria's Secret. Tapi itu tetap domain pengelolaan kekayaan pribadi, bukan? Yang secara tragis berisi foto anak-anak di bawah umur dan menyimpannya langsung di brankas Epstein. Mereka menggunakan tameng rekrutmen Victoria's Secret. Bahkan dokumen FBI mencatat bahwa Epstein mengundang gadis-gadis yang masih berseragam sekolah ke rumah mewahnya di Upper East Side berkedok casting Victoria's Secret. Saya sama sekali tidak menyangkal bahwa merek Victoria's Secret digunakan sebagai alat manipulasi psikologis. Itu fakta dari kesaksian korban. Tetapi kita harus memisahkan antara pengaruh finansial seorang miliarder dengan niat dari institusi itu sendiri. Niat institusi. Ya,
Les Wexner selalu menyatakan secara hukum bahwa dia ditipu secara finansial oleh Epstein. Dia mengklaim telah memutus hubungan pada tahun 2007 setelah menyadari penyalahgunaan tersebut. Institusi L Brands tidak merancang hal ini. Saya mengerti Wexner mengklaim dirinya sebagai korban penipuan finansial. Tapi mari kita lihat, bagaimana modal itu dialirkan untuk membangun infrastruktur fisik pergerakan manusia. Oke, kemana arah Anda dengan ini? Epstein menyediakan pendanaan berupa jalur kredit sebesar $1 juta untuk agensi model MC2. Dan untuk apa uang ini digunakan? Secara langsung, uang ini digunakan oleh orang seperti Jean-Luc Brunel untuk membayar visa model di bawah umur dari luar negeri. Ini bukan sekedar transaksi bisnis yang naif, kan? Bukankah ini pembangunan infrastruktur? Nah, mari kita bahas soal MC2 dan visa tersebut karena ini poin yang sangat krusial dalam dokumen kita. Saya menuntut kita untuk melihat operasional bisnis bagaimana mestinya. Silakan. Yang masif, yang sepenuhnya sah di luar bayang-bayang Epstein. Mengurus visa model dari Eropa Timur atau Amerika Selatan, itu adalah aktivitas standar harian bagi agensi manapun di New York. Memang itu aktivitas standar, tapi justru bagaimana mekanisme visa itu bekerja yang membuatnya menjadi alat kontrol yang sempurna. Alat kontrol bagaimana? Gini, ketika sebuah agensi menggunakan jalur kredit dari seseorang seperti Epstein untuk mensponsori visa, sebut saja seorang gadis berusia 15 tahun dari luar negeri, gadis itu secara hukum dan finansial terikat sepenuhnya pada agensi tersebut. Ya, itu dinamika imigrasi yang standar. Tapi bayangkan kerentanannya. Dia tidak punya uang, tidak tahu bahasanya, dan status legalitasnya di negara itu bergantung murni pada sponsornya. Jika dia menolak undangan makan malam eksklusif atau permintaan khusus dari elit yang mendanai agensinya, visanya bisa dicabut dan dia dideportasi seketika. Itu memang posisi yang sangat tidak berdaya. Dan kita melihat surel-surel eksplisit di dokumen pengadilan, seperti tawaran tentang instruktur bahasa Rusia yang dideskripsikan berusia 2 kali 8 tahun. Saat dokumen bisnis standar disusupi niat gelak seperti itu, infrastruktur bisnis berubah menjadi alat koersi perdagangan manusia. Bukankah ini melampaui sekedar menunggangi sistem? Itu penjelasan mekanisme koersi yang sangat solid. Dan saya setuju bahwa visa kerja bisa menciptakan dinamika kekuasaan yang sangat eksploitatif. Namun pertanyaan utamanya adalah, apakah infrastruktur MC2 dibangun sebagai infrastruktur kejahatan? Menurut saya buktinya tidak mengarah ke sana. Ribuan penyebutan MC2 di dalam berkas adalah dokumen bisnis standar. Pemesanan penerbangan, kontrak komersial, korespondensi legit dengan CEO logistik seperti Sultan Ahmad bin Sulayem. Yang terjadi adalah predator ini menyusup ke dalam saluran yang sudah ada. Menyusup atau membajak, menyusup. Epstein menjaminkan kredit $1 juta karena begitulah cara modal bekerja di eselon atas. Uang membeli pengaruh dan pintu belakang. Mereka adalah parasit. Mereka tidak merancang arsitektur agensi modal dari nol. Mereka menemukan inang yang sempurna dan menyuntikkan diri mereka ke dalamnya. Saya suka analogi parasit dan inang Anda. Tetapi izinkan saya memberikan perspektif yang berbeda tentang parasit ini. Silakan. Jika sebuah parasit tidak hanya menumpang, melainkan mulai mendanai aliran darah inangnya, mengarahkan kemana inang itu bergerak, dan memperluas kapasitas operasional inangnya, bukankah parasit itu pada dasarnya telah bermutasi menjadi pengendali inang tersebut? Itu menarik, tapi Legitimasinya adalah kamuflase yang esensial. Kejahatan skala internasional ini tidak akan bisa beroperasi tanpa mantel korporat yang sah tersebut. saya masih melihatnya sebagai penyalahgunaan hak istimewa yang parah, bukan pengambil alihan arsitektur institusi. Tapi mari kita ikuti alur Anda. Jika mantel korporat ini digunakan di tingkat atas, bagaimana Anda menjelaskan taktik mereka di ruang publik bawah? Maksud Anda di lapangan? Ya, karena kalau kita lihat bagaimana perekrutan ini dilakukan di lapangan, seperti di mall lokal dan sekolah menengah, itu menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda tentang industri ini yang tidak ada hubungannya dengan rancangan Epstein. Tepat sekali. Transisi dari ruang rapat korporat elit ke lantai mall biasa adalah tempat mesin ini benar-benar menjerat demografi yang paling rentan. Jaringan ini menggunakan pramuka bakat atau talent scouts untuk secara langsung mendekati remaja. Mereka menggunakan kekuatan dan legitimasi nama merek untuk memikat korban di ruang publik. Itu argumen yang masuk akal. Tapi, apakah Anda sudah mempertimbangkan bahwa taktik predator di ruang publik ini sebenarnya adalah bukti bahwa penyakit ini endemik?
bahwa ini sama sekali bukan hasil dari rekayasa konspirasi kelompok Epstein? Bagaimana Anda menjelaskan itu secara historis? Mari kita mundur sedikit dan melihat konteks historis industrinya. Ambil contoh John Casablancas dan Elite Models. Casablancas memiliki sejarah panjang dengan apa yang secara terbuka ia sebut sebagai child woman. Dia berafiliasi romantis dengan gadis-gadis di bawah umur seperti Stephanie Seymour yang saat itu baru berusia 14 tahun. Ya, saya tahu sejarah Elite Models memang sangat bermasalah. Sangat bermasalah. Dan budaya toksik ini udah mengakar kuat jauh sebelum Epstein mencoba membeli Elite Models saat agensi itu dilelang pada tahun 2004. Kita mendengar puluhan cerita tentang pramuka bakat yang mendekati gadis berusia 12 tahun di mall, mengiming-imingi ketenaran, lalu membawa mereka ke ruang ganti darurat. Itu memang menjijikan. Atau Jean-Luc Brunel yang mentargetkan pemain bola voli di sekolah menengah atas di Florida Selatan. Bahkan, 30 tahun yang lalu, penyimpangan Brunel di Paris sudah dibongkar secara terbuka di program televisi 60 Minutes melalui kesaksian Courtney Sorensen. Saya ingat laporan itu. Dan bagaimana respon industri saat itu? Eileen Ford, salah satu tokoh paling dihormati di dunia modeling, secara terbuka bersikap skeptis di televisi dan pada dasarnya melindungi status quo. Jadi, Epstein tidak perlu memanipulasi atau membangun infrastruktur rekrutmen ini. Mesin pengeksploitasi anak perempuan di mall sudah beroperasi dengan efisiensi penuh jauh sebelum ia tiba dengan uangnya. Saya sepakat sepenuhnya bahwa industri modeling memiliki sejarah kelam yang panjang dan ada budaya tutup mata yang sistematis. Casablancas dan Brunel memang arsitek dari lingkungan awal yang beracun itu. Namun, inilah pembeda utamanya. Apa pembedanya? Ketika Epstein dan Maxwell masuk ke dalam ruangan itu, mereka tidak sekedar ikut-ikutan dengan tradisi lama. Mereka menyuntikkan apa yang bisa kita analogikan sebagai modal Ventura. Dan modal Ventura ini memperbesar skala eksploitasi tersebut secara eksponensial. Mereka memberi para predator ini alat-alat korporat yang jauh lebih kuat dan, yang terpenting, kredibilitas merek tingkat global. Kredibilitas merek seperti apa yang Anda maksud? Karena sekedar mengaku kenal dengan CEO tidak sama dengan kredibilitas institusional yang sesungguhnya. Saya berbicara tentang penggunaan nama Victoria's Secret secara langsung. Saat itu Victoria's Secret bukan sekedar merek, itu adalah fenomena budaya puncak bagi remaja perempuan. Ketika seseorang dalam jaringan Epstein mengatakan bahwa dia adalah scout untuk Victoria's Secret, ia mempersenjatai salah satu merek paling berharga di dunia. Iya, tapi itu dilakukan secara sepihak. Pendengar mungkin bertanya-tanya, seberapa kuat efek merek ini di lapangan? Mari kita lihat kisah salah satu korban, Jane Doe. Gadis ini menghabiskan seluruh tabungannya yang tidak seberapa untuk membeli lingerie Victoria's Secret. Kenapa? Karena dia ingin mempersiapkan diri untuk apa yang dia yakini sebagai audisi resmi untuk merek tersebut. Wow. Audisi itu ternyata palsu dan berujung pada penyekapan dirinya di mansion Epstein, sebuah pengalaman yang ia deskripsikan seperti berada di neraka. Kekuatan budaya dari merek itulah yang memvalidasi jebakannya. Itu benar-benar tragedi yang memilukan. Jika Epstein hanya menggunakan taktik predator mal tahun 90-an biasa, skalanya tidak akan semasif ini. Modus operandi ini secara sistematis mengubah interaksi kasual di mal menjadi saluran langsung menuju eksploitasi elit. Merek itu bukan sekedar kebetulan disebut. Merek itu adalah umpan krusial yang membuat korban mematikan insting bahaya mereka dan menyerahkan diri dengan sukarela. Saya tidak bisa menyangkal betapa menghancurkannya cerita Jane Doe. Penggunaan prestise merek sebagai umpan psikologis memang sangat efektif dan kejam. Tetapi kita harus presisi di sini. Presisi dalam hal apa? Penggunaan nama merek oleh penipu, bahkan jika penipu itu seorang miliarder yang sering makan malam dengan sang CEO, sangat berbeda dengan infiltrasi institusional yang terkoordinasi. Jika saya mengaku sebagai direktur perekrutan dari sebuah perusahaan teknologi raksasa untuk menipu seseorang secara finansial, itu tidak membuat perusahaan tersebut menjadi infrastruktur kejahatan saya kan, meskipun saya mungkin pemegang saham di sana. Tapi ini lebih dari sekedar klaim palsu. Korporasi L Brands, secara entitas, tidak mengarahkan sumber dayanya untuk memfasilitasi Epstein. Epstein-lah yang merampas dan membajak legitimasi kultural mereka dari luar. Tapi bukankah pembiaran yang berlarut-larut dari para eksekutif puncak menciptakan bentuk keterlibatan aktif? Les Wexner pada tahun 2008 menulis surel permohonan maaf kepada seseorang yang mengatakan, Anda melanggar aturan nomor 1 Anda sendiri, selalu berhati-hati.
Itu mengimplikasikan dia tahu ada rahasia kelam yang perlu dijaga rapat-rapat. Itu menunjukkan kelalaian pengawasan yang fatal, atau bahkan eksekutif yang berkompromi secara moral ya. Saya setuju. Tetapi lompatan logika dari CEO yang berkompromi menuju Victoria's Secret secara sistematis dipersenjatai adalah lompatan yang tidak didukung oleh realitas mekanisme bisnis. Merek itu dibajak, bukan ditata ulang cara internal untuk kejahatan. Oke, mungkin pendengar sekarang berpikir wajar jika agensi model atau merek pakaian dalam punya irisan dengan eksploitasi semacam itu karena sifat asli industrinya yang mengandalkan fisik. Tapi bagaimana jika kita memperluas pandangan kita? Memperluas kemana? Karena bayangan dari jaringan ini ternyata menyentuh institusi yang sama sekali tidak terkait dengan modeling. Dan ini membawa kita pada area diskursus yang sangat penting, keterkaitan dengan entitas terpercaya seperti Lifetouch dan Disney. Nah, disinilah saya merasa narasi infiltrasi ini seringkali kehilangan pijakan rasionalnya. Di sini kita mulai masuk ke ranah spekulasi. Coba kita lihat faktanya dulu. Kita sedang berbicara tentang pengaruh makro terhadap infrastruktur masa kecil. Ambil contoh Lifetouch. Ini perusahaan fotografi sekolah yang paling mendominasi di Amerika. Pada tahun 2019, perusahaan induk mereka dibeli oleh raksasa ekuitas swasta, Apollo Global Management. Iya, saya tahu Apollo. Mantan CEO Apollo, Leon Black, adalah rekan dekat Epstein. Nama Leon Black muncul lebih dari 8.200 kali dalam dokumen Epstein. Kemudian, beralih ke Disney. Kita menemukan korespondensi surel antara Epstein dan akademisi Lawrence Krauss yang membahas tentang akses khusus ke Disney World. Akses khusus itu hal biasa bagi VIP. Tapi dengarkan ini, Epstein bahkan secara terbuka menawarkan untuk menerbangkan putri politisi Prancis Jack Lang ke Disney. Kita juga melihat penggunaan nama kode karakter Disney seperti Snow White dan Beauty and the Beast oleh orang-orang seperti mantan CEO Barclays, Jess Staley, untuk mendiskusikan para korban. Ya, itu ada di dokumen. Pertanyaan saya kepada Anda, kapan akumulasi dari kepemilikan modal makro, akses eksklusif, dan sinkronisasi bahasa ini berubah dari sekedar kebetulan yang tidak mengenakan menjadi bukti adanya pemusatan kekuasaan atas fondasi kehidupan masa kanak-kanak kita? Ini saatnya saya harus memberikan dorongan balik yang sangat tegas. Menganalisis isu yang sekompleks ini menuntut disiplin pembuktian yang ketat. Apa yang Anda lakukan barusan adalah apa yang saya sebut sebagai pareidolia konspiratorial. Pareidolia konspiratorial? Tolong jelaskan mekanismenya untuk pendengar kita. Gini, pareidolia itu fenomena psikologis ketika kita melihat awan di langit, lalu otak kita merasa melihat bentuk wajah manusia. Atau melihat pola yang sebenarnya acak, lalu menganggapnya punya makna tersembunyi. Anda sedang mengumpulkan titik-titik data yang terpisah secara waktu dan konteks, lalu memaksakan sebuah garis merah di antara mereka. Terpisah secara waktu. Mari kita bedah garis waktunya. Apollo Global Management membeli Lifetouch pada tahun 2019. Jeffrey Epstein sudah mengaku bersalah atas kejahatannya pada tahun 2008. Itu 11 tahun sebelum transaksi bisnis Lifetouch terjadi. Mengasosiasikan perusahaan foto sekolah yang menyimpan data anak-anak dengan kejahatan Epstein hanya karena rekanan masa lalunya melakukan manuver bisnis 1 dekade kemudian, itu adalah pelebaran logika yang berbahaya. Mengapa berbahaya? Bukankah wajar kita curiga dengan rekam jejak mereka yang saling terkait? Karena itu mengaburkan pemahaman nyata kita tentang bagaimana kekuasaan korup beroperasi secara nyata. Itu membuat kita mengejar bayangan teori konspirasi alih-alih menuntut akuntabilitas atas kejahatan spesifik. Dan terkait Disney, kita harus membedakan antara korupsi di dalam entitas dan korupsi oleh klien VIP entitas tersebut. Tapi penggunaannya sangat terintegrasi dengan modus mereka. Menawarkan tiket eksklusif ke Disney atau memesan makan malam elit, itu hanyalah cerminan dari penyalahgunaan fasilitas kelas elit. Miliarder secara rutin mendapatkan akses pintu belakang ke taman hiburan. Fakta bahwa mereka menggunakan nama putri Disney sebagai kode sandi yang menjijikan itu mencerminkan patologi psikologis para predator ini, bukan cerminan bahwa taman hiburan Disney itu sendiri telah diinfiltrasi ke dalam struktur jaringan mereka. Mencocok-cocokkan nama sandi dengan logo tertentu itu murni cocok logi internet, bukan analisis kausalitas institusional. Saya tidak sepenuhnya yakin dengan garis penalaran Anda yang mencoba mensterilkan entitas finansial ini seolah-olah mereka ada dalam ruang hampa. Benar, garis waktu Apollo membeli Lifetouch memang pada 2019. Tetapi, fakta pentingnya adalah
Leon Black masih secara aktif bertemu dengan Epstein. Dia bahkan menjadikan Epstein sebagai direktur di yayasan keluarganya bertahun-tahun setelah pengakuan bersalah Epstein di 2008. Itu menunjukkan moral kompas Leon Black yang rusak, ya? Pertemuan-pertemuan pasca hukuman ini menunjukkan bagaimana aliran modal elit kebal terhadap batas-batas moral. Poin makro saya bukanlah ada teori konspirasi bahwa fotografer sekolah sedang mengintai anak-anak hari ini atas perintah hantu Epstein. Bukan itu. Lalu apa poin makronya? Poin saya adalah tingkat elit finansial yang memiliki kendali atas entitas yang mengungkulkan data paling intim dari jutaan anak seperti nama, alamat, dan rute sekolah itu saling bertumpang tindih erat dengan sindikat yang memang mengeksploitasi demografi tersebut. Mengenai Disney, penggunaan aset hiburan anak-anak sebagai umpan seperti surel tentang gadis dari Ukraina yang diajak ke Disney itu tidak bisa direduksi hanya sebagai gaya hidup VIP. Tapi itu tetap eksploitasi fasilitas, bukan institusinya. Ini adalah metode yang sangat canggih di mana batas antara keluguan masa kecil dan ancaman predator dengan sengaja dan sistematis dihapus. Meskipun tidak setiap perusahaan secara sadar menjadi kaki tangan, penggabungan modal dari jaringan ini telah menciptakan ekosistem tanpa gesekan, di mana penyalahgunaan difasilitasi pada skala yang belum pernah ada sebelumnya. Saya menangkap inti kekhawatiran Anda. Dan saya harus jujur, kerentanan yang tercipta ketika data intim jutaan anak dimiliki oleh konglomerasi ekuitas swasta tanpa wajah, itu memang menakutkan. Terlepas dari ada atau tidaknya keterlibatan masa lalu jaringan Epstein. Sangat menakutkan. Namun, kesimpulan saya dari diskusi kita ini tetap teguh pada prinsip presisi. Membedakan antara kedekatan kekayaan dan komplotan terorganisir adalah hal yang esensial. Jika kita melabeli setiap perusahaan yang bersinggungan dengan fasilitas rekreasi atau portofolio investasi Epstein sebagai kaki tangan logistik, kita justru gagal mendiagnosis akar masalahnya. Akar masalah sistemiknya. Betul, ekosistem anak muda memang sangat rentan, baik itu di pusat perbelanjaan, di industri hiburan, maupun di dunia maya. Tetapi menyalahkan kerentanan struktural tersebut semata-mata pada satu konspirasi bayangan justru memberi kelonggaran pada sistem kapitalisme itu sendiri. Perlindungan institusional kita secara konsisten gagal karena sistem ini memprioritaskan privilege dan privasi modal raksasa di atas akuntabilitas perlindungan. Epstein adalah parasit luar biasa mematikan yang menumbuhkan dirinya di atas struktur yang sudah cacat. Ia tidak perlu merancang kecacatan tersebut dari awal untuk bisa memanfaatkannya secara maksimal. Saya rasa dari semua perdebatan tajam kita hari ini, kita telah mencapai sebuah titik temu yang sangat signifikan. Saya setuju. Terlepas dari apakah kita memandang jaringan ini sebagai arsitek dari sebuah infrastruktur yang disengaja atau sebagai parasit yang membajak inang korporat yang sudah korup, kita berdua sepakat pada satu hal. Tingkat penetrasi dari figur-figur bermasalah dan modal gelap ke dalam ruang-ruang yang seharusnya menjadi benteng aman bagi masa kecil kita, mulai dari lantai mal lokal hingga puncak agensi talenta internasional, menuntut tingkat skeptisisme dan kehati-hatian yang radikal dari publik. Tepat sekali. Mengkritisi bagaimana kekuasaan beroperasi dalam bayang-bayang tidak berarti kita harus berubah menjadi penganut teori konspirasi yang melihat hantu di setiap sudut. Ini berarti kita harus bekerja lebih cerdas untuk memahami bagaimana sistem hukum dan komersial kita yang tampaknya sepenuhnya legal ternyata seringkali tidak memiliki pertahanan imunologi apapun terhadap kekayaan yang koruptif. Sangat jernih. Analisis kita mengenai The Epstein Ridge hari ini menunjukkan betapa rentannya pilar-pilar memori masa kecil kita ketika diukur dengan lensa sejarah. Kembali pada analogi gedung pecakar langit di awal tadi. Gedung dengan cetak biru rahasia. Ya, apakah cetak birunya sejak awal menyertakan lorong-lorong rahasia untuk sang predator? Ataukah sang predator yang cukup pintar untuk memanfaatkan kelalaian desain dan membobol temboknya untuk menciptakan ruang gelapnya sendiri? Jawaban atas pertanyaan itu mungkin tidak mengubah apa yang telah terjadi pada para korban di dalam kegelapannya. Namun jawaban tersebut sangat menentukan bagaimana kita, sebagai masyarakat, akan mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari institusi-institusi yang kita percayai di masa depan. Dan masih banyak dokumen yang belum sepenuhnya terurai. Betul. Dokumen-dokumen yang ada masih menyisakan banyak celah logistik yang perlu ditelusuri. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Anda, para pendengar, untuk mempertimbangkan bukti-bukti ini dan menarik kesimpulan Anda sendiri. Terima kasih telah bergabung dalam diskursus ini, dan sampai jumpa di The Debate selanjutnya.